Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang informasi akuntansi pertanggungjawaban yang terdiri dari saya, Dewi Atika, 2022-11370, dan teman saya, Carolina Elite Monalize, 2023-11141, dan ada Azhara Alwaridatul Intibah, 2023-11229. Yang pertama yaitu perkembangan metode pengendalian biaya, yaitu perkembangan pengendalian biaya dalam akuntansi pertanggungjawaban beralih dari sistem tradisional yang menekankan pemisahan biaya berdasarkan struktur organisasi menuju sistem berbasis aktivitas yang fokus pada aktivitas yang menambah nilai. Seiring dengan perkembangan teknologi manufaktur dan kebutuhan pemantauan keuangan yang lebih akurat. Dan ada perkembangan metode pengendalian biaya. Yang pertama yaitu sistem tradisional, ada fokus, yaitu menghubungkan biaya, pendapatan, dan aktiva dengan manajer di pusat pertanggungjawaban. Yang kedua yaitu metode, kinerja dinilai dari perbandingan realisasi biaya versus anggaran. Yang ketiga yaitu keterbatasan kurang memperhatikan aktivitas penyebab biaya sehingga informasi biaya kurang lengkap. Yang kedua yaitu perkembangan menuju sistem berbasis aktivitas. Ada pendorong, yaitu teknologi manufaktur yang berkembang dan kebutuhan analisis biaya yang lebih detail. Yang selanjutnya yaitu perubahan fokus, yaitu dari pemantauan biaya per departemen sampai ke analisis biaya berdasarkan aktivitas spesifik. Dan ada sistem akuntansi pertanggungjawaban berbasis aktivitas atau activity based responsibility accounting. Yang pertama fokus yaitu identifikasi dan pemantauan aktivitas yang menambah dan tidak menambahkan nilai. Yang kedua, metode pengendalian yaitu biaya dikendalikan berdasarkan aktivitas penyebab pengeluaran, bukan hanya struktur organisasi. Yang ketiga yaitu keunggulan atau memberikan wawasan lebih dalam tentang sumber biaya dan peluang peningkatan efisiensi. Dan konsep informasi akuntansi pertanggungjawaban yaitu sistem akuntansi yang mengumpulkan dan melaporkan biaya dan pendapatan berdasarkan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi untuk menilai kinerja secara objektif. Ada pula poin-poin penting konsep informasi akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama berbasis struktur organisasi, yaitu memisahkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab di tiap tingkat manajemen. Yang kedua, mendorong akuntansibilitas, yaitu manajer dan individu bertanggung jawab aktif dalam pencapaian tujuan organisasi. Dan ada juga penyusunan anggaran per pusat, yaitu setiap pusat pertanggungjawaban memiliki anggaran dan laporan realisasi tersendiri. Ada pula analisis penyimpangan, yaitu memungkinkan identifikasi dan pengendalian penyimpangan dari anggaran. Dan yang terakhir yaitu alat pengendalian manajemen, yaitu menjadi dasar dalam mengevaluasi kinerja manajer pusat pertanggungjawaban. Selanjutnya yaitu manfaat informasi akuntansi pertanggungjawaban. Yaitu manfaat utama informasi akuntansi pertanggungjawaban adalah untuk penilaian kinerja manajer, dasar penyusunan anggaran, pemantauan dan pengendalian biaya, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas organisasi. Selain itu, informasi ini juga dapat memotivasi manajer, pendorong pengambilan keputusan yang lebih baik di tingkat yang lebih rendah, serta memungkinkan manajemen puncak untuk fokus pada strategi perusahaan. Selanjutnya yaitu manfaat informasi akuntansi pertanggungjawaban, yaitu terdiri dari penilaian kinerja manajer, gunakan untuk mengevaluasi kinerja manajer dengan menilai pendapatan dan biaya yang berada di bawah kendali mereka. Selanjutnya yaitu dasar penyusunan anggaran, yaitu informasi akuntansi masa lalu menjadi dasar penyusunan anggaran yang lebih realitas dan efektif dengan memberikan gambaran kinerja dan kebutuhan sumber daya. Dan selanjutnya yaitu pengendalian dan pemantauan biaya, yaitu pengendalian biaya lebih efektif melalui pusat pertanggungjawaban, memudahkan pemantauan dan penggunaan sumber daya secara bijak.
Selanjutnya yaitu manfaat informasi akuntansi pertanggungjawaban, peningkatan efisiensi dan efektif. Dengan membantu kinerja setiap unit, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan efektivitas dalam mencapai tujuan. Motivasi manajer yaitu informasi tentang kinerja dapat memotivasi manajer untuk bekerja lebih baik dan mencapai target yang ditetapkan, sehingga meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Selanjutnya yaitu mendorong pengembalian keputusan yang lebih baik, yaitu informasi operasional terperinci membantu manajer level rendah mengambil keputusan lebih cepat dan tepat. Selanjutnya yaitu asumsi perilaku dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban tradisional, yaitu dibagi menjadi dua, memperkuat akuntabilitas dan memperkuat akuntabilitas. Yaitu memperkuat akuntabilitas, sistem ini memperkuat akuntabilitas setiap bagian organisasi untuk mencapai target finansial dan mengelola sumber daya secara bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu memperkuat akuntabilitas. Sistem ini memperkuat akuntabilitas setiap bagian organisasi untuk mencapai target finansial dan mengelola sumber daya secara bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu asumsi perilaku dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban tradisional, yaitu pengendalian sentralisasi, yaitu keputusan dibuat oleh manajemen puncak, manajer unit hanya menjalankan kebijakan. Salah satu yaitu contohnya manajer pemasaran hanya menggunakan anggaran yang sudah ditetapkan. Yang kedua, penganggaran yang kaku, yaitu anggaran sulit diubah selama periode berjalan meskipun kondisi berubah. Salah satunya yaitu manajer harus patuhi anggaran meski harga bahan baku naik. Yang ketiga, responsibilitas individual, yaitu manajer bertanggung jawab penuh atas biaya dan pendapatan di unitnya. Yaitu contohnya manajer produksi harus menjelaskan biaya bahan baku yang melebihi anggaran. Selanjutnya yaitu activity Activity based on responsibility accounting system. Akuntansi pertanggungjawaban berbasis aktivitas menitik beratkan pada proses kerja tim dengan pengukuran kinerja mencakup aspek keuangan dan non-keuangan seperti waktu, kualitas, dan efisiensi. Sistem ini dirancang untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi, biaya rendah, dan tepat waktu, serta diterapkan dalam lingkungan bisnis yang kompetitif dan menuntut perbaikan berkelanjutan. Perubahan dapat dilakukan melalui 1. Perbaikan proses, 2. Proses inovasi, yang ketiga penciptaan proses. Karena berbagai perubahan proses tersebut memerlukan aktivitas tim, maka reward berdasarkan tim lebih sesuai untuk digunakan daripada reward individu. F. Rekayasa informasi pertanggungjawaban Activity Based Responsibility Accounting untuk memungkinkan manajemen melakukan pengelolaan aktivitas informasi akuntansi pertanggungjawaban harus memisahkan biaya penambah nilai dan biaya bukan penambah nilai. Pemisahan biaya ini diperlukan agar manajemen dapat memusatkan perhatian mereka terhadap pengurangan dan akhirnya menghilangkan biaya bukan penambah nilai. B. Menyadari besarnya pemborosan yang sedang terjadi. C. Memantau efektivitas program pengelolaan aktivitas dengan menyajikan biaya bukan penambah nilai kepada manajemen dalam bentuk perbandingan antar periode. Kesimpulan, sistem akuntansi pertanggungjawaban yang telah berkembang dari pendekatan tradisional yang berfokus pada struktur organisasi dan pengendalian biaya berdasarkan anggaran, menuju sistem berbasis aktivitas yang lebih menekankan pada efisiensi proses dan pengelolaan aktivitas.
Pemisahan antara biaya penambah nilai dan bukan penambah nilai memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi pemborosan, meningkatkan akuntabilitas, serta mengambil keputusan yang lebih tepat. Dengan demikian, informasi akuntansi pertanggungjawaban tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk mendukung pengendalian biaya, penilaian kinerja, dan meningkatkan efisiensi organisasi secara menyeluruh. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.